Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Kiai Slamet, seorang ulama karismatik asal Indonesia, telah menjalani kehidupan sederhana di sebuah kampung dekat Batu, Selangor, Malaysia selama 12 tahun. Kampung itu menjadi rumah bagi ribuan pekerja migran dari Indonesia yang meninggalkan tanah air untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kiai Slamet mengenakan jubah putih bersih yang menjadi ciri khasnya dan sorban melingkar rapi di kepala yang memancarkan kewibawaan seorang alim. Setiap harinya, ia berjalan menyusuri deretan rumah sewa yang dihuni oleh para pekerja. Dengan penuh kasih dan perhatian, ia mendengarkan keluhan mereka tentang kehidupan berat di negeri orang. Para pekerja memanggilnya dengan hormat, menyebutnya Kiai. Bukan hanya karena penampilannya yang menunjukkan sosok religius, tetapi juga karena nasihat bijak yang sering ia sampaikan. Kehadiran Kiai Slamet memberikan secercah harapan bagi mereka yang merasa terasing di negeri asing, menjadi tempat berlindung saat ketidakadilan menghimpit. Kampung yang dihuni para pekerja ini adalah kumpulan rumah kontrakan sederhana dengan dinding dari papan dan atap seng. Suasana di sana selalu penuh hiruk-pikuk aktivitas manusia, mulai dari pekerja yang berangkat pagi-pagi buta menuju proyek, hingga suara mesin yang meraung di kejauhan. Namun, di balik aktivitas itu, tersimpan banyak cerita pilu dari para pekerja migran. Mereka sering dihadapkan pada upah yang tidak sesuai janji, jam kerja yang berlebihan, hingga perlakuan tidak adil dari atasan. Kiai Slamet, dengan pengalaman panjangnya, memahami betapa sulitnya situasi mereka. Ia seringkali hadir di tengah mereka, tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan nasihat praktis tentang bagaimana menjalani hidup di negeri orang. Keberadaannya menjadi penerang, membimbing para pekerja agar tidak larut dalam keputusasaan, melainkan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Suatu sore yang cerah, di bawah naungan langit biru yang mulai memudar, seorang pekerja bernama Badrun menghampiri Kiai Slamet. Wajahnya tampak muram, mencerminkan beban berat yang ia rasakan. Dengan suara yang lirih namun penuh harapan, Badrun mengucap salam, "Assalamualaikum, Kiai. Sudah beberapa bulan kami belum dibayar penuh oleh mandor proyek jalan. Apakah Kiai bisa membantu kami?" Permintaan itu, meskipun sederhana, menyimpan keputusasaan yang mendalam. Badrun adalah salah satu dari sekian banyak pekerja yang menghadapi perlakuan serupa. Sebagai seorang kepala keluarga, ia merasa terhimpit oleh tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang menunggu kiriman uang di tanah air. Kiai Slamet, yang selalu mendengar keluhan serupa, memahami bahwa ini bukan hanya masalah individu, melainkan persoalan yang melibatkan keadilan bagi banyak orang. Mendengar keluhan Badrun, Kiai Slamet menatapnya dengan penuh pengertian. "Waalaikumsalam," jawabnya lembut, sambil tersenyum. "Insya Allah, saya akan berbicara dengan pihak terkait. Jangan khawatir, keadilan pasti akan datang, karena Allah bersama orang-orang yang sabar." Kalimat itu, meskipun singkat, membawa ketenangan di hati Badrun dan para pekerja lainnya yang mendengarnya. Kiai Slamet tahu bahwa janji itu bukan hanya kata-kata. Ia telah melihat betapa seringnya ketidakadilan terjadi di kampung ini, dan setiap kali ia turun tangan, selalu ada jalan keluar yang ditemukan. Namun, ia juga memahami bahwa perjuangan menegakkan keadilan tidaklah mudah. Diperlukan kesabaran, ketekunan, dan doa untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Cahaya mentari yang mulai meredup seolah menyinari wajah-wajah letih para pekerja, yang kini kembali menemukan harapan di tengah kesulitan mereka. Esok harinya, Kiai Slamet memutuskan untuk menemui Zulkarnaen, mandor proyek yang disebutkan oleh Badrun. Dengan ditemani beberapa pekerja, ia mendatangi lokasi proyek jalan raya yang sedang dalam proses pengaspalan. Suara mesin konstruksi menggema,
menciptakan suasana yang penuh hiruk-pikuk. Zulkarnaen, seorang pria bertubuh tinggi dengan sikap arogan, sedang mengawasi sebuah mesin berat yang bekerja memadatkan aspal. Kiai Slamet mendekatinya dengan langkah tenang, lalu menyapa dengan salam, "Assalamualaikum, Tuan Zulkarnaen." Namun, Zulkarnaen hanya menatapnya tajam. Dengan nada sinis, ia menjawab, "Waalaikumsalam. Jangan terlalu ikut campur urusan ini, Kiai. Kalau tidak mau tersingkir dari kampung ini." Suasana menjadi tegang, namun Kiai Slamet tetap tenang. "Saya hanya meminta hak yang jelas," katanya dengan lembut. Islam mengajarkan bahwa upah pekerja harus dibayar sebelum keringatnya mengering. Namun, Zulkarnaen tidak menggubrisnya, malah mengeluarkan ancaman. Dengan sabar, Kiai Slamet memilih untuk mundur. Namun hatinya telah bertekad untuk tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan ini. Usai pertemuan yang menegangkan dengan Zulkarnaen, Kiai Slamet kembali ke kampung para pekerja dengan wajah tenang, meski hatinya dipenuhi keprihatinan. Ia memahami bahwa upayanya membela hak-hak pekerja telah memancing kemarahan sang mandor. Zulkarnaen, dengan kekuasaannya sebagai pengendali proyek, merasa bahwa campur tangan Kiai adalah ancaman terhadap otoritasnya. Dalam hati Zulkarnaen berkecamuk kebencian dan rasa takut akan kehilangan kendali. Dia hanya ulama kampung, pikir Zulkarnaen, tapi keberadaannya mampu memobilisasi pekerja melawan perintahku. Dengan sikap arogan, Zulkarnaen memutuskan untuk merancang balasan. Ia memerintahkan bawahannya mengawasi gerak-gerik Kiai dan para pekerja yang dekat dengannya. Di kampung tersebut, bayang-bayang pengawasan semakin terasa, sementara Kiai Slamet terus berupaya memberikan nasihat sabar kepada pekerja, agar tetap bertahan dalam keimanan dan tidak terprovokasi. Malam yang tenang berubah menjadi mencekam ketika suara deru motor mendekati rumah Kiai Slamet. Beberapa pria berbadan kekar dengan topeng di wajah menerobos masuk dengan brutal, memecahkan pintu dan kaca jendela rumah kontrakan yang sederhana. Para pekerja yang tinggal di sekitar rumah Kiai hanya bisa menyaksikan dari balik jendela, takut akan keselamatan mereka sendiri. Keheningan malam pecah oleh suara bentakan dan perlawanan singkat. Kiai Slamet, yang dikenal tenang dalam segala situasi, tidak berteriak atau melawan, meski tangannya diikat dengan tali kasar. Pria-pria itu membungkam mulutnya dengan lakban dan membawanya ke truk proyek, melaju menuju lokasi pengaspalan yang sepi. Para pekerja hanya mampu berdoa dalam ketakutan. "Ya Allah, lindungilah Kiai kami. Jangan biarkan kezaliman ini terus berlangsung." Malam itu menjadi saksi awal rencana gelap Zulkarnaen untuk menghentikan perjuangan Kiai Slamet. Truk proyek berhenti di lokasi pengaspalan yang gelap dan sunyi. Beberapa lampu temaram menerangi hamparan aspal yang masih setengah kering, sementara suara mesin-mesin konstruksi bergema samar di kejauhan. Para penculik menurunkan tubuh Kiai Slamet yang terikat dan meletakkannya di atas permukaan aspal panas dengan posisi tengkurap. "Pastikan dia tidak bisa bergerak," perintah salah satu dari mereka. Salah seorang pria lainnya menghidupkan mesin tandem roller dengan suara gemuruh. Roda besi besar mulai bergerak perlahan mendekati tubuh Kiai. Dengan mata penuh kebencian, mereka memastikan bahwa tubuh ulama itu benar-benar terlindas oleh alat berat. Namun, yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Tak ada jeritan, tak ada suara kesakitan, hanya dentuman roda roller yang menghantam permukaan aspal. Para penculik mengira tugas mereka selesai, lalu meninggalkan tubuh Kiai yang tampak tak berdaya di tempat itu. Mereka pergi dengan truk, yakin bahwa malam itu adalah akhir dari sang ulama. Saat fajar hampir menyingsing, keajaiban terjadi. Tubuh Kiai Slamet, yang dilindas alat berat, perlahan bergerak. Tangannya, yang terikat kuat, seolah melonggar dengan sendirinya. Dengan tenang, ia bangkit dari atas aspal panas, merapikan jubahnya yang kusut, dan mengucapkan, "Alhamdulillah." Tak ada darah, tak ada luka, hanya ketenangan luar biasa yang terpancar dari wajahnya. Ilmu rawa rontek, karunia langka yang diberikan Allah kepada hambanya yang terpilih, melindungi tubuh Kiai Slamet dari luka maupun kematian.
Ia berjalan perlahan meninggalkan lokasi proyek, memastikan tak ada seorang pun yang menyaksikan kebangkitannya. Cahaya matahari yang mulai muncul di ufuk timur seolah menjadi simbol bahwa kebangkitan Kiai adalah tanda dari kuasa Allah yang tak tertandingi. Dengan langkah mantap, ia menuju kampung para pekerja, siap untuk melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan. Keesokan paginya, Zulkarnaen berdiri di lokasi proyek, mengawasi pekerja yang melanjutkan proses pengaspalan. Pikirannya dipenuhi kepercayaan bahwa Kiai Slamet telah tiada. Namun, semua keyakinannya runtuh ketika ia melihat sosok Kiai Slamet mendekat dengan langkah tenang. Jubah putih dan sorban khas masih melekat, seolah tak pernah ada insiden malam sebelumnya. Zulkarnaen tertegun, tubuhnya gemetar saat bertanya, "Bagaimana kau bisa ada di sini?" Kiai menjawab dengan suara lembut namun penuh makna, "Dengan izin Allah, saya masih di sini, Tuan Zulkarnaen." Para pekerja yang menyaksikan kejadian itu terperangah, sementara Zulkarnaen mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Sementara desas-desus tentang keajaiban Kiai Slamet mulai menyebar di kalangan para pekerja. Zulkarnaen, yang sebelumnya penuh rasa percaya diri, kini merasa kecil di hadapan seorang ulama yang dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah melihat Kiai Slamet kembali hidup dan berdiri di lokasi proyek dengan tubuh yang tampak sehat tanpa bekas luka, kabar mengenai keajaiban ini menyebar cepat di kalangan pekerja migran. Para pekerja, yang selama ini merasa tertekan oleh ketidakadilan, mulai menganggap Kiai Slamet sebagai simbol kekuatan dan perlindungan ilahi. Desas-desus tentang kejadian malam itu menjadi perbincangan di setiap sudut kampung. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Semalam mereka membawanya dengan truk, tapi pagi ini dia kembali. Seperti tidak terjadi apa-apa, ujar Badrun dengan suara penuh keheranan. Beberapa pekerja lain menimpali, ini pasti ilmu rawa rontek, ilmu kuno yang melindungi tubuh seseorang dari kematian. Bagi para pekerja, kejadian itu bukan sekadar keajaiban, tetapi juga pesan bahwa perjuangan mereka mendapatkan dukungan yang lebih besar dari sekadar manusia. Mereka mulai merasa berani untuk melawan ketidakadilan, percaya bahwa Kiai Slamet adalah perpanjangan tangan Allah dalam membimbing mereka. Namun, Zulkarnaen, yang dipenuhi rasa takut dan amarah, tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa keberadaan Kiai Slamet semakin memperkuat solidaritas para pekerja. Jika dibiarkan, ia khawatir otoritasnya sebagai mandor akan hancur. Dalam keputusannya yang penuh dendam, ia memanggil beberapa sekutunya untuk merancang skenario licik guna menjatuhkan Kiai. Di sebuah ruang kantor proyek yang kecil, Zulkarnaen mengutarakan rencananya. Kita tidak bisa membiarkan dia terus memprovokasi para pekerja. Kita butuh cara agar dia tampak bersalah di mata pihak berwenang, ujarnya dengan nada penuh kebencian. Salah satu sekutunya mengusulkan, bagaimana jika kita membakar beberapa alat berat di proyek dan menuduh para pekerja Indonesia yang dipimpin Kiai sebagai pelakunya? Zulkarnaen menyeringai, merasa ide itu adalah jalan keluar yang sempurna. Bagus, katanya, jika kita berhasil, dia tidak hanya kehilangan dukungan, tetapi juga akan diusir dari kampung ini sebagai penghasut. Malam itu, rencana jahat mulai dijalankan dengan hati-hati. Pada malam hari, saat suasana proyek sepi, beberapa anak buah Zulkarnaen menyelinap ke lokasi dan mulai menumpahkan bahan bakar di sekitar alat berat yang sedang tidak digunakan. Mereka bekerja dalam diam, memastikan tidak ada saksi mata. Salah satu dari mereka menyalakan korek api, dan seketika, kobaran api menyala, memakan sebagian peralatan proyek. Asap tebal membumbung ke langit malam, memicu suara sirine darurat yang memecah keheningan. Para pekerja yang tinggal di sekitar lokasi berlari ke tempat kejadian, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, di tengah kekacauan itu, beberapa mandor berdiri dan berteriak, "Ini pasti ulah pekerja Indonesia. Mereka diprovokasi oleh Kiai Slamet." Tuduhan itu langsung membuat suasana menjadi tegang. Para pekerja Indonesia yang mendengar tuduhan tersebut merasa terkejut dan marah. "Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan sembarangan menuduh," seru salah satu pekerja.
Tetapi, para mandor dengan liciknya terus menyebarkan fitnah. Memaksa pekerja untuk mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan. Para pekerja, yang sebelumnya merasa mendapat kekuatan dari kehadiran Kiai Slamet, kini menghadapi ancaman baru yang jauh lebih serius. Mereka dituduh melakukan tindakan sabotase, dan nama Kiai Slamet disebut-sebut sebagai dalang di balik kejadian itu. Dalam situasi yang penuh tekanan, mereka mendatangi Kiai untuk meminta nasihat. "Kiai, apa yang harus kami lakukan?" Mereka menuduh kami melakukan sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. "Apakah kami harus melawan?" Tanya Badrun dengan nada putus asa. Kiai Slamet, yang tetap tenang di tengah situasi genting, menjawab dengan suara lembut, "Bersabarlah. Kebenaran selalu memiliki jalannya sendiri. Kita tidak boleh membalas fitnah dengan amarah atau kekerasan. Laporkan kebenaran ini kepada pihak berwenang. Allah bersama orang-orang yang jujur dan sabar." Nasihat itu memberikan ketenangan bagi para pekerja. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendatangi polisi setempat dan melaporkan apa yang mereka alami, berharap bahwa keadilan akan berpihak kepada mereka. Keesokan harinya, Inspektur Anwar, seorang polisi yang dikenal tegas namun adil, tiba di lokasi proyek untuk menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Ia mendengar berbagai versi cerita, dari tuduhan para mandor hingga pembelaan dari para pekerja. Setelah mendengar kesaksian awal, ia meminta untuk bertemu langsung dengan Kiai Slamet. "Assalamualaikum, Kiai," sapa Inspektur Anwar saat bertemu di pinggir lokasi proyek. "Waalaikumsalam," jawab Kiai dengan tenang. "Kami mendapat laporan bahwa Anda diduga menghasut para pekerja untuk melakukan sabotase. Apa Anda punya penjelasan?" Tanya Inspektur dengan nada profesional. Kiai menjawab dengan lembut, "Saya tidak pernah menganjurkan tindakan merusak. Justru saya selalu menasihati mereka untuk bersabar dan taat pada hukum, karena Islam melarang perusakan." Inspektur Anwar memperhatikan dengan seksama. Ketulusan dalam jawaban Kiai membuatnya mulai meragukan tuduhan tersebut. "Baiklah, Kiai. Kami akan menyelidiki hal ini lebih lanjut. Saya harap Anda dapat membantu kami jika ada bukti lain," ujarnya sebelum pergi. Meskipun kasus ini belum selesai, kehadiran Inspektur Anwar memberikan secercah harapan bahwa kebenaran akan terungkap. Malam itu, setelah Inspektur Anwar meninggalkan lokasi proyek, Kiai Slamet mengajak para pekerja untuk berkumpul di surau kecil dekat kontrakan mereka. Tempat ibadah sederhana itu diterangi lampu temaram, dengan karpet hijau yang mulai usang menjadi alas bagi jamaah. Para pekerja, yang sebagian besar merasa tertekan oleh tuduhan fitnah, duduk rapat, mendengarkan nasihat sang Kiai. "Saudara-saudaraku, dalam situasi seperti ini, hanya kepada Allah kita bersandar. Doa adalah senjata kita yang paling kuat," ujar Kiai Slamet dengan suara penuh ketenangan. Para pekerja mengangguk, merasa sedikit lega meski ancaman dari para mandor masih membayangi. Dengan khusyuk, mereka melafalkan doa bersama, memohon perlindungan dan keadilan dari Allah. Suara bacaan doa memenuhi ruangan kecil itu, menciptakan suasana yang damai di tengah kegelapan malam. Namun, di luar surau, seorang pengintai yang bekerja untuk Zulkarnaen mengamati dari balik pohon, kemudian bergegas melaporkan aktivitas tersebut kepada bosnya. Zulkarnaen, yang merasa posisinya semakin terancam, mendengar laporan itu dengan wajah penuh amarah. Mereka tidak berhenti membuat masalah. Sekarang mereka berkumpul untuk merencanakan sesuatu melawan kita, teriaknya kepada para sekutunya. Dengan pikiran penuh dendam, ia memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. "Kita serang mereka malam ini juga. Jangan biarkan mereka punya waktu untuk merencanakan perlawanan," ujarnya sambil mengepalkan tangan. Zulkarnaen mengumpulkan beberapa pria berbadan kekar yang setia padanya, mempersenjatai mereka dengan kayu dan rantai besi. "Hancurkan tempat mereka. Tunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melawan kita," perintahnya dengan nada tegas. Malam itu, rombongan Zulkarnaen bergerak menuju kontrakan para pekerja, membawa niat untuk menebar teror. Di sisi lain,
Para pekerja yang baru saja selesai berdoa tidak menyadari bahaya besar yang sedang mengintai mereka. Suara kaca jendela pecah dan pintu yang dirobohkan membangunkan para pekerja dari istirahat mereka. Sejumlah pria berbaju hitam menyerbu masuk, membawa rantai dan kayu, sambil berteriak mengancam. "Keluar kalian semua, atau kami bakar tempat ini!" teriak salah satu dari mereka. Namun, di ambang pintu, berdiri Kiai Slamet dengan sorban putih yang masih melingkar di kepalanya. Dengan tenang, ia menghadapi mereka, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara lembut. Salah satu pria maju sambil berkata, "Diam, Kiai. Jangan berpura-pura suci. Kami tahu kau menghasut mereka melawan kami." Namun, saat ia hendak mengayunkan rantai besinya, tubuhnya mendadak kaku. Tangannya gemetar, dan rantai itu terlepas ke lantai. Hal yang sama terjadi pada para penyerang lainnya. Mereka tidak mampu melangkah maju, seolah kaki mereka terpaku di tanah. Kiai Slamet hanya berkata singkat, "Dengan izin Allah, pergilah, atau nyawa kalian terancam." Para pekerja yang menyaksikan keajaiban ini hanya terdiam, terperangah oleh kekuatan yang tak kasat mata. Di tempat lain, Zulkarnaen mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang melaporkan situasi dengan suara panik. "Bos, kami tidak bisa bergerak. Entah kenapa tubuh kami seperti terpaku." Zulkarnaen, yang tak percaya dengan apa yang didengarnya, bergegas menuju kontrakan bersama beberapa orang lainnya. Ketika ia tiba, ia melihat anak buahnya berdiri kaku seperti patung. Sementara Kiai Slamet berdiri dengan tenang di depan para pekerja. Zulkarnaen mencoba mengambil kendali situasi dengan berteriak, "Apa yang terjadi di sini?" Namun, suara ancamannya terdengar lemah, kehilangan wibawa. Ia kemudian mengambil parang dari bagasi mobilnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak, "Ini sudah cukup. Kau akan tumbang malam ini." Para pekerja mundur ketakutan, namun Kiai Slamet tidak menunjukkan rasa gentar sedikitpun. "Kembalilah ke jalan yang benar, Tuan Zulkarnaen," ujar Kiai dengan nada penuh ketenangan. Zulkarnaen melangkah maju dengan penuh kemarahan. Tetapi baru 3 langkah, kakinya terasa berat. Ia tersungkur ke tanah. Wajahnya menghantam tanah keras. Saat Zulkarnaen jatuh ke tanah, ia mencoba bangkit. Namun kakinya tetap terasa berat seperti terbenam di aspal. Dengan raut wajah penuh keputusasaan, ia hanya mampu menatap Kiai Slamet yang mendekat dengan langkah tenang. "Apakah kau masih belum sadar bahwa Allah Maha melihat segala kezaliman?" tanya Kiai Slamet dengan suara lembut, namun penuh makna. Zulkarnaen, yang merasa kalah total, tidak mampu menjawab. Di tengah kekacauan itu, beberapa mobil polisi tiba di lokasi, dipimpin oleh Inspektur Anwar. Polisi menangkap para penyerang, termasuk Zulkarnaen, atas tuduhan penyerangan dan intimidasi. Di ruang interogasi, Zulkarnaen mengakui semua perbuatannya, termasuk rencana penculikan dan upaya pembunuhan terhadap Kiai Slamet. "Aku melihat sendiri dia digilas, tapi pagi harinya dia kembali hidup," ujarnya dengan suara gemetar, mengingat malam penuh teror itu. Pengakuan ini menjadi titik awal bagi para pekerja untuk mendapatkan keadilan. Sementara Zulkarnaen dan sekutunya menghadapi dakwaan berat di pengadilan. Malam itu, langit cerah di atas kampung para pekerja, seolah menjadi tanda bahwa kebenaran mulai bersinar, menyingkirkan kegelapan kezaliman. Pagi itu, Zulkarnaen dibawa ke kantor polisi dengan tangan terborgol bersama para sekutunya. Mereka dituduh atas berbagai kejahatan, termasuk penyerangan, intimidasi, serta rencana pembunuhan terhadap Kiai Slamet. Di ruang interogasi yang dingin, Zulkarnaen akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dengan suara gemetar, ia menceritakan bagaimana ia memerintahkan penculikan dan mencoba menghilangkan nyawa Kiai Slamet. "Aku melihat sendiri, dia digilas roller berat, tapi pagi harinya dia kembali hidup," ujar Zulkarnaen, matanya berkaca-kaca, mencerminkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Penyidik yang mendengar pengakuan itu tercengang, namun tetap fokus pada fakta hukum yang ada.
Zulkarnaen juga mengakui fitnah tentang sabotase alat berat proyek, mengungkap bahwa ia memerintahkan bawahannya untuk membakar alat tersebut dan menyalahkan para pekerja migran. Pengakuan ini semakin menguatkan bukti bahwa Zulkarnaen dan sekutunya adalah dalang dari kezaliman yang dialami para pekerja. Kasus ini segera disiapkan untuk dibawa ke pengadilan, dan Zulkarnaen menghadapi dakwaan berat yang mengancam kebebasannya. Dengan ditangkapnya Zulkarnaen dan sekutunya, suasana di kampung pekerja mulai berubah. Para pekerja Indonesia, yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, akhirnya merasakan secercah kebebasan. Inspektur Anwar memastikan bahwa pihak proyek membayar semua upah pekerja yang tertunda, sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan Malaysia. Para mandor yang terlibat dalam tindakan tidak adil juga dipaksa mundur dari posisinya, memberikan ruang bagi pekerja untuk bekerja tanpa rasa takut. Badrun, yang sebelumnya mengadu kepada Kiai Slamet, merasakan lega yang tak terhingga. Alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan apa yang menjadi hak kami, ujarnya kepada rekan-rekannya. Keadilan yang akhirnya ditegakkan ini menjadi momen penting bagi para pekerja, menunjukkan bahwa perjuangan bersama dan doa yang tulus bisa membuahkan hasil. Mereka menyadari bahwa kehadiran Kiai Slamet di tengah mereka adalah berkah yang tak ternilai. Setelah semua masalah selesai, Kiai Slamet memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa. Keputusan itu disampaikan dengan sederhana kepada para pekerja di surau kecil. Saya sudah lama tinggal di sini, dan kini saatnya saya pulang ke tanah kelahiran saya, ujarnya dengan senyum lembut. Para pekerja merasa kehilangan, namun mereka menghormati keputusan sang kiai. Di Pelabuhan Klang, sekelompok pekerja mengantarnya, berdiri berjajar sambil berjabat tangan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kiai, kami berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Tanpa Kiai, mungkin kezaliman ini akan terus berlanjut, ujar Badrun dengan mata berkaca-kaca. Kiai Slamet tersenyum, menjawab dengan lembut, teruslah berada di jalan kebenaran. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Kata-kata itu menjadi pesan terakhir yang membekas di hati mereka. Para pekerja melepasnya dengan doa, memohon agar sang Kiai selalu dalam perlindungan Allah. Ketiadaan Kiai Slamet di kampung pekerja tidak menghapus jejak perjuangan dan ajarannya. Para pekerja tetap mengadakan pertemuan di surau, untuk memperkuat iman dan solidaritas mereka. Mereka saling mengingatkan untuk memperjuangkan hak dengan cara yang damai, dan tidak melupakan doa sebagai senjata utama. Warisan spiritual yang ditinggalkan Kiai Slamet tidak hanya berupa keberanian untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga keteladanan dalam menjaga kesabaran dan keikhlasan. Seorang pekerja bernama Somad mengatakan, Kiai mengajarkan kita bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan jujur. Kita harus menjaga semangat itu, meskipun Kiai tidak lagi di sini. Ajaran Kiai Slamet menginspirasi para pekerja untuk membangun komunitas yang lebih kuat, di mana mereka saling mendukung dan melindungi dari ancaman atau ketidakadilan yang mungkin kembali muncul. Kisah Kiai Slamet menyebar tidak hanya di kalangan pekerja migran Indonesia, tetapi juga di komunitas lokal Malaysia. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian dan kebijaksanaannya dalam menghadapi kezaliman. Kabar tentang bagaimana ia selamat dari rencana pembunuhan Zulkarnaen dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah yang melindungi hambanya yang beriman. Dalam hati para pekerja, Kiai Slamet tidak pernah benar-benar pergi. Semangat dan ajarannya terus menyala seperti pelita yang menerangi jalan mereka. Kini, kehidupan di kampung para pekerja menjadi lebih damai, dengan sistem kerja yang lebih adil dan penghormatan yang lebih baik dari pihak proyek. Para pekerja menyadari bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi perjuangan dan doa yang tak pernah putus akan membuahkan hasil pada waktunya. Di bawah langit yang cerah, kampung itu menyimpan kenangan tentang seorang ulama yang datang dari jauh, membawa cahaya iman dan harapan yang takkan pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.